Jadi makna dari ahsanu amala. Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi di YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Desa Lampung. Hari Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023, jadi di Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Seperti di surat Al-Baqarah ayat 21, biasanya mengadakan pengajian hari Jumat pagi dari jam 8 sampai jam 9. Begini keadaannya. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi yang sedang memberikan materi adalah Ustadz Rahmat, ya, salah satu dosen dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung. Jadi tujuan dari seluruh ibadah yang kita lakukan ini adalah supaya kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Beberapa ulama menjelaskan tentang makna ibadah. Di antaranya Imam Ibnu Taimiyah, beliau menjelaskan bahwa makna asal dari kata ibadah adalah tunduk. Sedangkan ibadah yang diperintahkan oleh syariat adalah perpaduan antara ketaatan sempurna dan kecintaan yang penuh. Ini menurut Imam Ibnu Taimiyah. Artinya ibadah adalah perpaduan antara ketaatan dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa ibadah adalah gabungan antara ketaatan yang penuh dan cinta yang sempurna. Maka sesuatu itu dikatakan ibadah ketika mencakup dua. Yang pertama dalam rangka ketaatan, yang kedua karena cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tanpa disertai rasa cinta kepadanya, ini juga belum dikatakan ibadah. Dari penjelasan yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Ya. Belum dikatakan ibadah ketika hanya berdasarkan ketaatan saja tanpa disertai rasa cinta. Dalilnya ada di surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini menjadi dalil-dalil bahwa ibadah itu tidak cukup hanya berdasarkan ketaatan saja, tapi harus disertai dengan rasa cinta kepada Allah. Bahkan cinta kepada Allah harus melebihi dari cinta kita kepada selainnya, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, saudara-saudara, istri-istri kita, kekayaan, usaha yang kita khawatirkan kerugiannya. Jangan sampai kecintaan kita kepada hal-hal tersebut mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena banyak orang yang terlalu cinta kepada keluarganya, cinta kepada istrinya misalnya. Ia rela melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi istri dan anak-anaknya dia rela melakukan pelanggaran untuk membahagiakan mereka. Nah, maka cinta yang seperti ini, ya, walaupun dia selalu taat kepada Allah, tapi belum dikatakan beribadah karena cintanya kepada Allah itu masih kalah dengan cintanya kepada
keluarganya, maka itu belum dikatakan ibadah. Sebaliknya, orang yang mencintai Allah tetapi tidak taat kepadanya, maka ia pun belum dikatakan beribadah kepadanya. Di surat Al-Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu juga ketika seseorang mencintai Allah, maka bukti cinta kepada Allah itu adalah harus mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ya. Maka Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Inilah makna dari ibadah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa ibadah itu harus mencakup dua. Yang pertama karena ketaatan kepada Allah, yang kedua adalah karena cinta kepada-Nya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika ibadah sudah kita lakukan dengan baik dan benar, sudah kita lakukan dengan ikhlas, mengikuti tuntunan Rasulullah, kita lakukan berdasarkan ketaatan dan karena cinta kepada Allah, maka ada beberapa buah yang akan kita peroleh atau hasil atau manfaat dari ibadah yang kita lakukan tersebut. Yang pertama, ibadah kita itu akan meningkatkan keimanan kita. Para ulama sepakat bahwa iman dalam diri kita, dalam diri seseorang itu akan mengalami naik dan turun, kuat dan lemah, pasang dan surut. Jadi iman itu kondisinya seperti itu, kadang naik, kadang turun, kadang kuat, kadang lemah, kadang pasang dan kadang surut. Iman itu menguat dengan amal-amal soleh yang kita lakukan atau dengan ketaatan. Ketika kita melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, maka keimanan kita akan meningkat, akan menguat. Nih teman-teman, kalau mau nyumbang di sini nih, iman itu akan melemah, akan menurun ketika kita banyak melakukan kemaksiatan. Oh iya. Semakin banyak maksiat, maka iman kita akan semakin lemah. ya Pak ya, semakin. kalau bisa nyumbangnya 5 juta di sini. Maka dengan ibadah yang baik, yang benar, yang kita lakukan, itu akan memberikan efek menguatnya keimanan kita. Keimanan kita akan terus stabil, akan terus menguat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, keimanannya bertambah dan mereka selalu bertawakal kepada Allah. Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Di surat Al-Anfal ayat 2, Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, bahwa orang yang beriman itu akan gemetar hatinya ketika disebut nama Allah. Gemetar dalam arti merasa takut akan siksa Allah, sehingga akan membawanya, akan mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Kemudian orang beriman juga akan bertambah keimanannya ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, apalagi kita bisa paham maknanya, itu akan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Nah, ini buah dari ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah kita lakukan ibadah dengan baik dan benar, itu akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang kedua dari ibadah yang kita lakukan,
adalah semakin kuat penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tawakal kita kepadanya. Digambarkan ketika kaum muslimin menghadapi kekuatan sekutu pada perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi Rasulullah bersama pasukan pernah menghadapi pasukan sekutu, gabungan dari beberapa pasukan dengan jumlah yang sangat banyak, sementara jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit. Namun dengan penyerahan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala membuat mereka selalu optimis. Walaupun secara jumlah mereka kalah besar, namun dengan keyakinan, ya, dengan penyerahan diri yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di perang Ahzab pada waktu itu. Oke, teman-teman YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung. Berikut adalah yang kita lihat tadi adalah kegiatan dari dosen-dosen dan staf Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, teman-teman. Nah, jadi para calon mahasiswa, ayo dong daftar ke Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Dosen dan stafnya saja selalu belajar agama gitu kan. Insya Allah nanti pada waktu mereka memberikan materi, insya Allah secara amanah, lugas dan tepat. Baik yang sudah subscribe YouTube channelnya Ternak Kelinci Kambing Domba Angkasa Lampung, bapak, ibu, kakek, nenek, tua, muda, anak, remaja, dewasa, mari daftar di UMPRI, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif bersifat keagamaan yang ada di kampus tersebut, dan kurikulumnya yang mutakhir, teman-teman. Kok saya bisa tahu gitu? Ya, karena saya sendiri sekarang juga sedang bergabung di UMPRI Lampung, teman-teman. Oke, sekian informasi, semoga dapat bermanfaat. Kalau ada salah kata, salah tindakan, salah kalimat, salah ucapan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman. Bye-bye. Rasa khawatir, karena sebagian kita itu banyak yang selalu memiliki rasa khawatir terhadap kehidupannya, terhadap besok saya mau gimana, besok saya mau makan apa, besok anak-anak saya mau seperti apa, ada kekhawatiran. Tapi orang-orang yang beriman yang selalu berbuat baik